Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. Kita awali Warta Parlemen dengan berita pertama pemirsa terkait status embarkasi haji di Kepulauan Riau yang masih dikelola Badan Otoritas. Komisi 8 DPR RI akan mengupayakan embarkasi haji langsung dikelola oleh Kementerian Agama, sehingga embarkasi tersebut bisa memperoleh pagu anggaran yang jelas. Usai pertemuan Pemprov Kepulauan Riau di kantor Gubernur Kepulauan Riau, dalam kunjungan kerja masa reses, anggota Komisi 8 DPR RI Budiman Sujatmiko mengatakan, Kepulauan Riau khususnya Kota Batam merupakan daerah yang unik karena ada otoritas yang turut mengelola kawasan Batam, yaitu Otorita Batam, termasuk pengelolaan embarkasi haji. Dengan keberadaan embarkasi haji di bawah Otoritas Batam menyebabkan Kementerian Agama tidak bisa mengelola secara penuh. Adapun pemindah alihan embarkasi haji di Kepulauan Riau ke Kementerian Agama secara penuh harus dibicarakan lintas kementerian dan lintas komisi di DPR RI. Mendiskusikan dengan pemerintah tentu saja tentang masalah Badan Otorita Batam ini dan tentang posisi Kanwil Kementerian Agama yang memang mesti di bawah koordinasi Kementerian Agama di pusat, dan saya pikir ini bisa menjadi suatu masukan bagi kita karena posisi Batam yang khas. Tentu saja tanpa harus merusak keinginan kita untuk menjadikan Batam sebagai sebuah tempat berada depan daripada negara Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, Arif Fadilah, sangat berharap Komisi 8 DPR RI bisa membantu pemindah alihan embarkasi haji di Kepulauan Riau, agar dapat dikelola Kementerian Agama melalui Kanwil secara penuh. Selama ini, kondisi embarkasi haji di Kepulauan Riau cukup memprihatinkan, baik sarana maupun prasarananya. Padahal bangunannya mampu menampung jamaah haji dari 3 provinsi. Dan kita melakukan pemantauan, alhamdulillah pembinaan, juga kegiatan keagamaan, kita juga punya asrama haji, kita perlu dukungan dan lainnya dalam pembangunan asrama haji yang sekarang embarkasi itu milik swasta dan kita harapkan menjadi milik Kementerian Agama. Dari Kepulauan Riau, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon menegaskan Indonesia harus memiliki regulasi berbentuk undang-undang terkait kedaulatan udara di wilayah NKRI. Mengingat di wilayah tertentu di Indonesia izin pesawat untuk terbang masih dikendalikan oleh Singapura. Usai menjadi pembicara pada seminar bela negara dan peluncuran buku di ruangan Abdul Muiz Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon mengemukakan sebaiknya Indonesia segera menyusun dan mengesahkan rancangan undang-undang yang mengatur tentang kedaulatan negara di udara. Karena di wilayah barat Indonesia, lalu lintas udara masih dikuasai Singapura, sehingga izin suatu pesawat untuk terbang dari bandara masih dikendalikan Singapura. Padahal, tanah, air, dan kekayaan alam Indonesia sepenuhnya dikuasai negara sesuai amanat Undang-Undang 1945. Namun ruang udara di wilayah NKRI belum memiliki aturan yang mengikat secara hukum. Saya kira bagus ya, kalau misalnya memang kita melihat kedaulatan udara kita ini belum menjadi pembahasan dan belum ada aturan yang menguatkan, mungkin kita memerlukan ada sebuah undang-undang, karena ini undang-undang ini tinggi, mengatur kedaulatan kita. Jadi seperti dikatakan tadi, ada tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu ada tercover. Tetapi udara seringkali kita nafikan, bahwa di udara kita ini seringkali ada pesawat lewat dan sebagainya menguasai atau mengganggu kedaulatan kita, termasuk di Sumatera kalau kita melewati ya masih diatur oleh negara lain. Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia and Aerospace Watch, Juwono Kolbion mengemukakan, berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 dan UNCLOS 1982, ruang udara merupakan hak kedaulatan yang eksklusif milik setiap negara. Untuk itu DPR bersama pemerintah harus mampu mengkaji dan mendesain aturan untuk mengakomodasi lalu lintas di udara di wilayah NKRI. Dikaitkan dengan Konvensi Chicago tahun 1944 yang pada pasal 1 mengatakan bahwa ruang udara di atas wilayah kedaulatan itu merupakan wilayah kedaulatan yang eksklusif. Sehingga tentunya tidak ada masalah lagi kita bahwa wilayah udara di atas wilayah kedaulatan sesuai dengan UNCLOS 82 itu merupakan wilayah kedaulatan NKRI.
Namun masih ada beberapa yang ternyata wilayah kedaulatan kita itu dikontrol oleh negara tetangga. Ya ini pertama karena dengan kepentingan untuk keselamatan terbang dan sebagainya. Namun ini sudah berlangsung cukup lama. Kalau dihitung sampai dengan sekarang, wilayah kedaulatan kita itu dikontrol oleh Ajib dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Dan di berita selanjutnya, pemirsa, Komisi 5 DPR RI menyesalkan penggunaan dan pemanfaatan dana desa di Maluku Utara yang belum maksimal karena sebagian besar anggaran masih terfokus pada proyek-proyek penggunaan fisik dan infrastruktur. Sementara program untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung belum menunjukkan manfaat. Komisi 5 DPR RI menyayangkan belum maksimalnya penggunaan dan pemanfaatan dana desa di Maluku Utara. Sebagian besar anggaran masih terfokus pada proyek-proyek pembangunan fisik dan infrastruktur. Sementara program kesejahteraan masyarakat secara langsung belum terlihat dampaknya. Ditemui usai rangkaian kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI ke Provinsi Maluku Utara baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Susiantomo menilai, dana desa yang dikucurkan untuk pengembangan potensi kekayaan alam di Maluku Utara belum efektif. Untuk itu Sigit meminta pemerintah provinsi melakukan pendampingan dalam pemanfaatan dana desa untuk menyukseskan berbagai program dan kegiatan penunjang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak ada, mana proyek-proyek BUMDes, mana desa yang unggulan yang setelah ada dana desa dia berhasil dientaskan dari desa tertinggal menjadi tidak tertinggal gitu kan. Senada dengan Sigit, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bakokadi menyayangkan masih minimnya upaya pemerintah dalam memanfaatkan dana desa yang karena pemanfaatan dana desa belum memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat Maluku Utara. Hamka menghimbau pemerintah setempat untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam membangun badan usaha milik desa atau BUMDes, agar BUMDes dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat Maluku Utara dan pemanfaatan dana desa dapat dirasakan secara maksimal. Untuk meningkatkan ekonomi desa, pergerakan ekonomi desa adalah menggerakkan BUMDes, badan usaha milik desa. Sebenarnya itu yang menjadi fokus perhatian. Jangan sampai dana desa ini tidak bermanfaat. Dari Maluku Utara, Siva dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.